sabdamu, sabdamu ku patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangan saya dipegang Tuhan, saya pegang tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bimbing langkah hidupku, hidupku aman selalu. Haleluya, haleluya, Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik. Pastinya hanya di TVRI Kalbar, media pemersatu bangsa. Iya. Hari ini kita sudah mengundang narasumber ya. Iya, betul untuk sekali. mengupas tema kita. Iya. Tadi di awal kita sudah disuguhi satu lagu. Tadi judulnya apa ya? Firman Tuhan harus mengundang kalau nggak salah ya. Iya, betul Persembahan sekali. Angel dan Lamen. Oke, silakan Angel, kita perkenalkan dulu siapa yang mau hadir hari ini di pembicaraan kita pada pagi hari ini. Baik pemirsa, pada hari ini kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Monica Yesi. Dan saya Paulus Masuri seperti biasa hadir dalam Mimbar Agama Katolik. Dan juga sudah hadir di sini narasumber kita, Pastor Silvanus Iwan. Selamat datang, Pastor. Selamat Ya, pagi, selamat Pastor. datang. Terima kasih Selamat sudah mau pagi. hadir di Selamat acara berjumpa. pagi hari ini. Ya. Mungkin saya bisa beritahu dulu kepada pemirsa tentang profil dari Pastor Ilwan ini betul, ya. Betul. Baik pemirsa, Pastor Ilwan ini merupakan Direktur Diosesan Karya Kepausan Indonesia ya, Pastor. Dan juga beliau berperan sebagai pastor pendamping di Gereja Paroki Santo Hieronymus Tanjung Hulu. Ya. Baik. Baiklah Yesi, sebelum kita mulai mungkin kita minta Pastor Ilwan memimpin kita dalam Oke. doa. Nanti setelah itu kita baru mulai dialog Baik. kita. Silakan Pastor, Silakan, kita pimpin Pastor. doa untuk membuka acara kita. Baiklah, mari kita mengawali Mimbar Agama Katolik ini dengan doa. Kita memulainya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami dan kesegaran pada pagi hari ini. Dan kami telah dikuatkan oleh firman-firman-Mu, terutama yang kami renungkan selama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2022 ini, yaitu tepatnya bulan September. Kami mohon semoga Engkau menyertai kami dalam Mimbar Agama Katolik ini. Semoga dengan kegiatan ini kami semakin mencintai Kitab Suci dan semakin mengenal Yesus Kristus sebagai teladan hidup kami dalam beriman. Doa-doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik pemirsa, kita mungkin bisa langsung memulai diskusi kita pada hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu pentingnya membaca kitab suci untuk mengenal Yesus. Ya, ini tepat sekali dengan bulan kitab suci BKSN. nasional ya. Ya. Mungkin Pastor bisa menjelaskan mengapa bulan kitab suci itu penting. Ya. Sebelum KWI dulu bernama MAUI pernah menetapkan bahwa minggu pertama pada bulan September sebagai hari bagi umat Katolik di Indonesia untuk secara khusus merenungkan Alkitab. Ya.
yang kemudian disebut sebagai Hari Minggu Nasional Kitab Suci. Tetapi umat Katolik merasa bahwa satu hari ataupun satu minggu bukanlah waktu yang cukup bagi mereka untuk mengenal kitab suci secara lebih mendalam. Oleh karena itu, kemudian ditetapkanlah bulan September sebagai bulan kitab suci nasional. Jadi umat Katolik di Indonesia selama 1 bulan ini menjadikan sebagai bulan untuk secara khusus merenungkan kitab suci. Nah, kitab suci yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab. Walaupun sebenarnya kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, sebenarnya setiap hari Kita harus membaca kitab suci. Tetapi dalam 1 tahun, baiklah ditetapkan 1 bulan sebagai pengingat bagi umat Katolik di Indonesia tentang pentingnya Alkitab itu. Baik, menarik ya. Dari KWI sendiri sekarang yang disebut KWI itu, ada nggak dasarnya kenapa sih awalnya dulu lalu menetapkan bulan kitab suci itu sebulan September? Kenapa tidak bulan lain gitu loh? Pas bulan September gitu loh. Karena memang bulan-bulan lain itu kan sudah ada terisi dengan event-event khusus misalnya. Seperti Oktober kan bulan Rosario. Desember nanti kemudian akan Natal misalnya kan. November ada doa arwah dan segala macam. Jadi diambillah bulan September yang secara khusus untuk merenungkan 1 bulan penuh ya. 1 bulan penuh. Nah, Pastor, kalau kita melihat umat sekarang di kering-kering, apalagi setelah COVID-19 ini kan, Pastor melihat bagaimana? Sudah mulai belum geliatnya gitu untuk bulan kitab suci ini? Kalau di paroki tempat saya bertugas, walaupun dulu ada pandemi, masih bisa dilaksanakan secara online, secara Zoom meeting. Tetapi sekarang dengan meredanya pandemi, tentu kita tetap masih dalam waspada. Sudah mulai ada pendalaman-pendalaman Alkitab di lingkungan-lingkungan secara offline. Jadi kelompok-kelompok kecil itu di rumah yang dipilih, disepakati oleh mereka berkumpul di tempat tertentu, di situ ya. Tentu mereka masih pakai masker lah kan, masih dan mereka prokes lah ya. Masih prokes. Mereka membaca, kemudian merenungkan Alkitab dengan buku panduan yang diberikan oleh KWI sesuai dengan tema juga pada bulan Kitab Suci Nasional 2022, Allah sebagai sumber harapan hidup baru. Itu jadi tema secara nasional. Secara nasional. Jadi setiap tahun itu dari KWI itu selalu menyediakan tema khusus yang untuk yang menjadi fokus fokus pendalaman. Menarik sekali ya. Jadi karena bulan ini berhubung dengan bulan Kitab Suci Nasional, tentunya juga hari ini kita dapat membahas segala sesuatu tentang Alkitab ya, Pastor. Yang menjadi poin utama dalam pembahasan pertama ini, mengapa kita harus mengenal Yesus melalui Alkitab? Padahal kita datang ke gereja, kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi mengapa kita perlu mendalami lagi melalui Alkitab? Saya tertarik apa yang dikatakan oleh Santo Hieronymus yang merupakan pelindung paroki tempat saya bertugas ya. Dia mengatakan bahwa tidak membaca kitab suci itu tidak mengenal Kristus. Artinya bahwa kalau ingin sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus Kristus itu, kita tidak cukup hanya mendengarkan pendapat orang lain, tetapi kita membaca kitab suci sebagai dokumen resmi, inti dan pokok dari gereja Katolik ya. Karena sumber-sumber dokumen-dokumen gereja yang lain seperti ensiklik, kemudian juga dokumen-dokumen lain itu kan bertumpu kepada kitab suci. Dan gereja Katolik juga mengakui bahwa kitab suci sebagai
sabda Tuhan. Ya. Iya, betul. Jadi dari kitab suci, terutama keempat Injil ya. Ya. Pada perjanjian Nah, baru. itu langsung pada perjanjian baru Ya. itu langsung berbicara tentang apa yang Yesus lakukan, Ya. apa yang Yesus katakan. Jadi memang kalau ingin mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, secara mendalam, Bacalah kitab suci. bacalah Bacalah kitab kitab suci. suci. Karena di situ penuh dengan kisah tentang karya-karya Yesus Ya. Ya, betul dalam sekali. selama hidupnya ya. Ya, ya, ya. Baik, Pastor tadi kan sudah menjelaskan bahwa di kitab perjanjian baru secara penuh diceritakan tentang kisah Yesus seperti itu ya. Nah, kalau untuk di perjanjian lama sendiri, apakah sudah ada memperkenalkan tentang siapa Yesus seperti itu, Pastor? Nah, cara umat Kristen ya, umat Katolik membaca perjanjian lama tidak akan terlepas dari perjanjian baru. Ya. Jadi tetap dalam cahaya Yesus yang bangkit ya. Akhirnya memang secara jelas kalau kita ingin mengenal membaca ya tentang Yesus Kristus itu tentu seperti yang saya katakan dapat ditemukan dalam keempat Injil. Ya. Nah, perjanjian lama kita tentu berbeda dari orang Yahudi cara menafsirkan perjanjian lama ya. Tetapi kita menafsirkannya dalam konteks Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus yang bangkit. Bahwa para nabi di dalam perjanjian lama itu sudah menubuatkan Ya. akan kedatangan Mesias, Sang juru selamat. Sang juru selamat Ya. dunia ya. Dan Allah dalam perjanjian lama juga menjanjikan misalnya kepada Abraham Ya. bahwa dari keturunannya akan lahir seorang juru selamat dunia. Nah, Mesias, juru selamat atau orang yang dijanjikan oleh Allah di perjanjian lama itu terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Ya. Dalam dalam konteks agama kita Ya. Katolik ya, cara membacanya. Ya. Nah, kalau kita melihat kan orang sering diajak untuk terus mendalami kitab suci setiap hari, tidak khusus pada bulan September. Nah, yang terpenting sebenarnya apa ketika kita akan mendalami itu? Yang terpenting yang harus kita lakukan dulu sebelum kita mau membaca Alkitab itu sendiri. Ya. Yang terpenting bahwa kita dengan membaca kitab suci, targetnya kan adalah supaya kita semakin mengenal Allah. Ya. Nah, lebih konkretnya lagi semakin mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Manusia, ya. Dan semakin mencintai Allah. Ya. Nah, dengan membaca Alkitab kita semakin mencintai Allah juga akhirnya juga kita ingin berbuat kasih bagi sesama. Ya. Itu Karena terpenting. bagaimanapun juga inti dari seluruh ajaran kitab Taurat para nabi adalah kasih. Kasih. Ya. Itu dikatakan langsung oleh Yesus Kristus. Ya. Gimana, Pak? Ya. Kalau kita melihat kan sekarang ada persekutuan dalam pendalaman kitab suci. Nah, ketika mereka mendalami, lalu sikap apa yang mesti ya mereka tunjukkan bahwa saya mengenal Yesus begitu mendalam. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya implikasinya seperti apa? Gitu. Membaca Alkitab itu kan bukan seperti kita membaca Koran ya, ataupun buku-buku yang membaca lain lah ya. buku-buku biasa ya. Bukan seperti kita membaca buku sejarah ataupun buku ilmu pengetahuan dan lain-lain. Ya. Karena membaca Alkitab itu perlu iman. Maka sebenarnya idealnya sebelum kita membaca Alkitab, Ya. kita memulainya dengan doa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menerangi kita, membantu kita untuk mengerti apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya. Nah, setelah kita membaca kitab suci sesuai dengan yang kita pilih, lalu kita merenungkannya, kemudian menutupnya dengan doa. Kita mohon supaya Allah membantu kita untuk melaksanakan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya.
menarik sekali ya Pak Paulus, Ya, sudah terjawab tadi pertanyaannya. Tapi saya juga masih ada beberapa pertanyaan nih Pastor terkait dengan pertanyaan yang Pak Paulus sampaikan tadi, Ya, menarik sekali buat saya. Tetapi sebelum kita lanjut, kita akan jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, hanya di TVRI. Keberagaman bukanlah perbedaan. Keberagaman menjadi kekuatan. Keberagaman simbol kedamaian. Keberagaman sebagai berkat persatuan. Keberagaman untuk NKRI. Kita kuat karena keberagaman. Dengan keberagaman, kita bangun Kalimantan Barat untuk Indonesia.
Yesus bekerja, ringan langkahku riangnya, damai hatiku di dalam sabda hidup. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam TVRI Kalbar Media Pemersatu Bangsa. Ya, tentunya dalam acara Mimbar Agama Katolik. Mimbar ya? Agama Katolik. Oke, dan masih bersama Pastor kita, Pastor Iya. Silvanus Iwan. Oke. Tadi Pastor sudah menjawab pertanyaan dari Pak Paulus yang Ya. sangat menarik untuk saya, dan pertanyaan itu tentang bagaimana cara mengenal Yesus, begitu. ya. Terus dari saya pribadi nih Pastor, mau bertanya, apakah ada perbedaan antara kita mengetahui Yesus sebagai Tuhan dengan mengenal Yesus sebagai Tuhan? Poin perbedaannya. Menggunakan kata mengenal artinya melihat Tuhan bukan semata-mata sebagai objek ya, untuk diketahui, tetapi juga sebagai pribadi untuk dikenal. Ya. Ya. Jadi kita bukan hanya ingin mengetahui siapa Allah itu bagi kita, tetapi juga kita ingin mengenal Dia. Jadi kata mengenal di sini saya mau mengajak orang untuk melihat Allah sebagai pribadi yang bisa kita ajak berelasi. Ya. Contoh misalnya ketika kamu bertanya kepada siapa Pak Paulus bagi saya? Ya. Saya akan menyebut, oh itu kenalan saya. Ya. Saya tidak mungkin mengatakan itu ketahuan saya. Jadi saya mau mengajak orang melihat Allah sebagai pribadi. Ya. Sama halnya dengan dua kalimat ini yang nampaknya mirip tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Ya, betul. Misalnya kita berbicara tentang Allah itu beda dengan kita berbicara dengan Allah. Ya. Ketika kita ceramah ataupun ketika kita belajar, berdiskusi, kita berbicara tentang Allah. Allah, ya. Jadi kadang-kadang kita sibuk hanya sampai kepada berbicara tentang Allah. Kapan kita berbicara dengan Allah? Ya pada saat kita berdoa. Jadi harus ada peningkatan ya. Ya. Peningkatan dalam hidup beriman. Dari sekedar berbicara tentang Allah naik menjadi berbicara dengan Allah. Berkomunikasi langsung ya. dengan Komunikasi Allah lewat doa, ya. langsung. Maka ketika kita membaca Alkitab, mengapa tadi saya katakan perlu berdoa? Pada saat kita membaca Alkitab, kita kan membaca sabda Allah. Nah, bagi orang tertentu mungkin membaca Alkitab hanya pada level supaya dia mengetahui siapa Yesus itu, siapa Allah itu, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab suci. Tetapi sebenarnya ketika kita membaca Alkitab, kita bisa juga memposisikan diri sebagai sedang mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Karena kitab suci, Alkitab itu adalah firman Allah yang membeku dalam tulisan. Tetapi dia akan menjadi firman Allah yang hidup ketika teks itu mempengaruhi hidup kita Sehari-hari. Ya. sehari-hari. Dan ketika kita mengimplementasikan apa yang tertulis di dalam Alkitab itu dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ketika kita membaca Alkitab, seharusnya kita juga sedang mendengarkan Allah berbicara kepada kita. Barulah dia menjadi firman yang hidup. Bukan hanya sekedar firman yang membeku dalam sebuah dokumen, tulisan. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga kita bisa lebih mengenal Ya. lagi Yesus. Supaya terbangun, ya. Tak kenal maka saya. ya itulah. Seperti itu. Oke, ya silakan. Jadi nih Pastor, setelah kita mengetahui dan mengenal Yesus melalui Alkitab, terkadang di antara kita masih banyak yang mungkin salah mengartikan firman Tuhan dalam Alkitab. Mungkin ada yang salah tafsir atau bagaimana, atau bahkan sudah membaca tapi tidak mengerti maknanya. Jadi menurut Pastor bagaimana itu? Dalam sejarah umat manusia kita memiliki satu tradisi yang baik bahwa orang sebelum menjadi guru dia menjadi murid dulu. Ya. Oleh karena itu dia perlu belajar dan selama dia belajar harus ada guru yang mendampinginya. Supaya apa?
supaya tidak sesat, supaya dia mendapat bimbingan dari guru dan ilmunya itu bisa setara dengan gurunya, bahkan mungkin bisa melampaui gurunya. Tetapi perlu bagi kita untuk ada pendamping. Misalnya dalam konteks umat Katolik, ketika dia membaca Alkitab, kemudian dia menemukan ada kesulitan apa segala macam, dia bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang itu paling tidak kan, atau pernah punya pengalaman yang sama. Ya, dia bisa bertanya kepada ketua umat, bisa juga. Kalau bisa bertanya juga kepada pastor misalnya, supaya dia mendapat bimbingan dan tidak salah di dalam membaca Alkitab. Karena di dalam gereja Katolik itu tafsiran itu ada dua sisi ya. Ada tafsiran yang semata-mata untuk pribadi, bukan untuk dipublikasikan, untuk pengetahuan pribadi saja. Tetapi gereja Katolik juga punya penafsir secara resmi untuk Alkitab yang kita sebut sebagai magisterium. Dan ini yang menjadi menjadi acuan bagi umat Katolik supaya tidak keliru di dalam menafsirkan kitab suci. Karena kalau menafsirkan secara sungguh-sungguh, kita perlu belajar kepada mereka yang memang ahli dalam bidang itu. Mereka yang tahu bahasa asli kitab suci, ya, mereka yang memang studi tentang itu sangat berguna. Dan kita bisa membaca juga buku-buku tafsir tentang Alkitab, ya, buku-buku yang memang ditulis oleh yang ahli tentang itu. Jadi dilihat juga siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, begitu ya. Begitu ya. Oke, Pastor, menarik sekali ya, Pak. Bisa kalau saya melihat ini, kita jujur aja bicara ya, Pastor. Kalau kita lihat di kalangan umat Katolik itu kitab suci tidak terlalu bagaimana ya, mengumat ya. Artinya umat itu kalau tidak pada bulan kitab suci mungkin jarang membaca kitab suci. Nah, bagaimana Pastor melihat kebiasaan umat ini supaya betul-betul kitab suci itu tiap hari lah mereka baca, tidak hanya mendengarkan saja di dalam gereja. Oh kan saya tiap hari sudah ke gereja setiap minggu misalnya, kan di setiap minggu dibacakan kitab suci. Ngapain saya lagi harus mendalami di rumah? Nah, bagaimana kita mesti bersikap seperti ini, Pastor? Ya, memang dengan adanya bulan kitab suci nasional itu sebenarnya bukan mau menentukan bahwa umat Katolik hanya boleh membaca Alkitab pada bulan September, bukan ya. Tetapi itu sebagai stimulan sebetulnya, supaya rangsangan supaya umat Katolik mencintai kitab suci dan kemudian bisa menjadi konsumsi rohani sepanjang harinya, kebutuhan rohani dalam hidupnya ya, seperti dia perlu makan dan minum ya. Karena manusia itu kan bukan hanya terdiri atas jasmani saja, tetapi juga dia punya jiwa ya, punya rohani. Jadi tidak ada satupun manusia yang mau dikatakan hanya memiliki jasmani. Saya kira tidak mau. Dia tetap mau dilihat sebagai memiliki jasmani dan rohani. Nah, unsur rohani inilah yang sebenarnya harus disirami oleh teks-teks kitab suci supaya dia memiliki panduan dalam hidup beriman ya. Sekarang ini kan gereja Katolik atau dan orang-orang kreatif juga sudah berusaha ya, sudah berusaha keras supaya ayat-ayat kitab suci itu bisa dikonsumsi setiap hari. Makanya ada terbit seperti buku ruah, ziarah batin, dan lain-lain ya. Belum lagi misalnya ada pastor-pastor yang rajin membuat renungan misalnya, yang di Facebook, ya, kan ada renungan singkat itu, renungan singkat yang dikirim lewat grup WA ya, grup WhatsApp gitu ya. Ya. Jadi ketika kita membaca kitab suci kan kita bukan hanya membaca dalam buku ini ya. Tetapi kan ini kan buku kitab suci dalam bentuk kertas kan. Tapi sekarang kita kan bisa membaca ayat-ayat kitab suci melalui secara Alkitab, online begitu ya. Secara Alkitab, secara digital misalnya kan.
Yang penting kan bagi umat Katolik, ayat-ayat kitab suci itu bisa mereka baca dan pelajari. Tetapi bahwa tradisi ataupun liturgi itu penting juga. Bahwa jauh sebelum manusia mengenal tulisan, firman Allah itu kan disampaikan secara lisan. Jadi pendengaran itu sangat penting bagi manusia. Karena sabda Allah itu bukan hanya dibacakan tetapi didengarkan. Karena firman sabda itu kan suara sebetulnya. Jadi pada hari Minggu kan ada bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, Injil, bacaan Injil maksudnya. Jadi sabda Allah itu kan diperdengarkan. Diperdengarkan supaya melalui pendengaran bisa meresap ke dalam hati, merasuki ke dalam hati dan bisa dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Jadi kita harus melihat bahwa sebelum sabda Tuhan itu dibekukan dalam tulisan, dia beredar dalam bentuk lisan. Baik. Menarik ya Pak. Lalu silakan. Ya sih mau tanya dulu. Oh ya Pak. Begini Pastor, kalau di dalam lingkungan keluarga, peran keluarga khususnya orang tua tentunya sangat penting ya untuk memotivasi anak-anak mereka supaya pertumbuhan imannya semakin berkembang. Termasuk di bulan kitab suci ini agar orang tua lebih bersemangat lagi untuk memotivasi agar anak-anaknya juga ikut membaca kitab suci seperti apa? Ya keluarga itu kan kita sebut sebagai gereja kecil. Gereja kecil. Kemudian ya sekolah cinta kasih ya. Jadi kita harus ingat bahwa dalam kitab hukum kanonik bahwa tujuan perkawinan itu bukan hanya sekedar untuk kesejahteraan suami istri saja atau menghasilkan keturunan, tetapi juga bertanggung jawab untuk pendidikan anak. Nah, pendidikan di sini tidak boleh hanya sebatas pendidikan untuk kecerdasan intelektual, tetapi juga pendidikan iman. Rohaninya. Jadi orang tua selain mewariskan harta benda kepada anaknya, tetapi juga mewariskan harta yang tidak dapat binasa, yaitu iman. Jadi anak-anak itu sejak kecil harus dididik. Banyak cara bagi orang tua untuk mendidik iman anak melalui cara-cara yang sederhana tetapi juga efektif ya. Misalnya sebelum makan ajaklah anak itu berdoa, bersyukur bahwa Tuhan memberikan rezeki sehingga dapat dinikmati pada hari itu. Sebelum tidur ajaklah anak itu berdoa supaya malaikat-malaikat Tuhan menjaga pada saat tertidur. Pada saat tertidur kita kan dalam situasi rapuh kan, di mana kita tenggelam dalam mimpi kalau bermimpi ya. Nah pada saat itu kan kita perlu Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga kita. Seperti itu ya. Ini Pastor, saya mau kembali ke tema kita. Pentingnya membaca Alkitab untuk mengenal Yesus. Nah saya mau kaitkan dengan tema nasional, Allah sumber harapan hidup yang baru. Nah bagaimana Pastor bisa melihat pentingnya mengenal membaca kitab suci dengan kaitan Allah sumber harapan baru tadi teksnya? Ya, sayang saya tidak membawa poster itu ya. Tetapi kalau saya bisa membawa poster itu, saya sebenarnya mau menjelaskan makna logo. Karena dari logo itu kita bisa mengetahui apa yang ditawarkan oleh KWI untuk direnungkan. Baik Pastor, kalau gitu nanti jawaban Pastor kita tunggu. Kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Media Pemersatu dan Masa. Kita akan kembali setelah jeda-jeda berikut ini. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. 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 Panorama alam Danau Sentarum Kapuas Hulu yang mempesona.
Setitik harapan anak-anak terhadap anugerah yang maha kuasa. Keceriaan, keseruan, kesahajaan, kebersamaan dan saling menghargai menjadi panorama sosial. Sebuah serakan kata agar kawasan danau dan hutan lindung tetap terjaga, terawat, dan lestari dari generasi ke generasi. Yesus dia bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Ini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Engkau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, dikau pasti musnah. Bila bersamaku, dikau bahagia. Ini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik, tentunya hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik, tadi Pastor sudah mendapat pertanyaan dari Pak Paulus ya. Mungkin boleh segera dijawab, Pastor. Ya, mengenai itu tadi, kaitan tema nasional dengan tema kita yang kita perbincangkan pada hari ini. Kan? Mengenal Yesus, sekaligus Allah sumber harapan hidup yang paling. Oh ya, baik. Walaupun saya tidak membawa gambar itu, Ya. tetapi saya mengandaikan bahwa umat Katolik sudah pernah melihat Logo. cover buku itu. Di situ Dari PKSN itu sendiri, ya, ya. di situ ada gambar. Ada 3 orang sedang memegang dua orang memegang 1 orang, kemudian mereka di tengah mereka itu ada cahaya seperti anak panah menuju ke atas. Ya. Kemudian di bawah kaki mereka itu ada semacam gambar lubang hitam.
Ya. Jadi dua orang yang sedang mendamping satu orang, dua orang itu dua nabi ya, Amos dan Hosea. Kemudian satu orang di tengahnya itu mengandaikan kita yang dalam situasi saat ini. Ya. Nah, cahaya seperti anak panah ke atas itu seolah-olah mengajak kita untuk melihat Allah sebagai harapan hidup baru. Nah, lubang hitam di bawah kaki mereka itu gambaran penderitaan. Jadi dari gambar ini sebenarnya mau dikatakan seperti ini bahwa kita kan sudah melewati masa pandemi yang bagikan lubang hitam, kekelaman, situasi sulit ya. Jadi banyak orang mengalami kesulitan. Memang pandemi itu mungkin sudah mulai mereda, tetapi kan dampaknya tetap terasa. Masih dirasa. Terutama dampak ekonomi, dampak psikologis, dampak sosiologis dan lain-lain kan. Dan setelah pandemi itu kita juga melihat ada peperangan misalnya seperti Rusia dan Ukraina ya. Nah, dalam situasi seperti ini Gereja Katolik Indonesia mengajak orang melihat Allah supaya manusia itu tidak putus asa dalam situasi seperti ini ya. Tidak pesimis di dalam hidupnya, tetapi selalu memiliki harapan. Karena ketika orang melihat Allah, orang melihat harapan, masih ada harapan ya. Karena bagaimanapun juga apapun yang terjadi dalam hidup manusia, penderitaan yang dialami oleh manusia, tetapi ketika orang melihat Allah, orang masih memiliki harapan di tengah situasi sulitnya. Nah, Gereja Katolik Indonesia mengajak kita juga merenungkan Amos dan Hosea, dua nabi dalam Perjanjian Lama yang juga mengalami situasi tidak mudah pada zamannya. Ya. Tetapi karena mereka terus-menerus melihat ke arah Allah, mereka berdua terus-menerus memiliki harapan, sehingga mereka tetap bisa keluar dari kesulitan itu dalam keadaan tetap beriman. Nah, itu yang paling penting ya, karena penderitaan ataupun kegembiraan yang dialami oleh manusia, jika tidak dijalankan dengan tetap melihat ke arah Allah, itu bisa juga membuat orang kehilangan iman dalam situasi itu. Nah, Amos dengan Hosea juga, selain dia melihat ada penderitaan di tengah umatnya, juga ada melihat mentalitas konsumerisme, kemudian kesesatan dalam beragama dan segala macam ya. Tetapi mereka berdua tetap setia kepada imannya dan tetap melihat Allah sebagai sumber harapan hidup baru. Karena di dalam Allah lah selalu ada pembaruan di dalam hidup manusia. Maka ketika kita dalam Gereja Katolik itu, ketika kita menerima pembaptisan, kita sebenarnya mengalami hidup yang baru. Jadi dalam bulan Kitab Suci ini secara khusus umat diajak untuk belajar menimba pengalaman dari Nabi Amos dan Hosea ya. Ya, betul. Sehingga dua nabi itu dikaitkan dalam logo itu tadi ya. Iya. Jadi pengalaman hidup yang penuh dengan kesesakan barangkali belajar dari itu. Mungkin tema-temanya juga berkaitan dengan itu ya, yang BKSN itu. Ya, untuk mendalami bagaimana kita berangkat dari situasi pandemik untuk keluar, untuk terus berjalan tanpa putus asa. Ya, jadi Allah sebagai sumber harapan hidup baru itu kan tema umum. Ya. Tetapi dia kan ada 4 kali pertemuan, nanti bisa dilihat di buku panduan itu. Setiap pertemuan itu ada sub-sub tema yang harus didalami. Yang harus didalami, didiskusikan oleh umat beriman. Ya. Ya, Pak Paulus sudah terjawab ya, sangat menarik sekali pembahasannya. Jadi Pastor, dari tadi kita sudah membahas tentang mengenal Yesus ya, seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak hanya mengenal tetapi juga dikenal oleh Yesus?
mengenal dan dikenal itu kan artinya harus ada relasi, sehingga pola itu terjadi. Nah, bagaimana kita berrelasi dengan Allah ataupun dengan Yesus yang sudah bangkit itu? Seperti yang saya katakan tadi bahwa doa merupakan satu-satunya cara mediasi bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena kita berbicara dengan pribadi yang tidak tampak terlihat oleh mata, tetapi kita, karena memang tidak semua hal di dunia ini kan kelihatan. Betul. Contoh, kita tahu pohon itu tumbang karena angin, tapi siapa yang pernah melihat angin kan? Iya. Kita kan melihat ada pohon tumbang kan? Atau kita mengatakan, oh saya bisa mengirim pesan atau WhatsApp kepada kamu karena ada sinyal. Tapi kan siapa yang pernah melihat sinyal? Jadi kita tidak bisa picik melihat segala sesuatu di dunia. Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi ada. Dasarnya itu iman ya, Pastor. Pengetahuan dan iman. Ya. Nah, itu. Kalau terkait dengan Allah, kita mau tak mau kita memang harus memiliki iman. Iman itu kan percaya kan? Iya, betul. Walaupun tidak kelihatan, tidak tampak, tetapi dapat dirasakan oleh hati kita. Bagaimana Pak Paulus? Saya berpikir begini, betul. Ada sekarang di tempat saya itu kelompok-kelompok doa yang mendalami tentang Alkitab. Tapi kelompok-kelompok doa itu belum ada pendampingnya. Nah, mungkin ini sekaligus mungkin mereka juga mendengar, melihat kita di televisi ini, menyimak acara ini. Nah, mungkin apa yang bisa disarankan Pastor untuk kelompok-kelompok yang mendalami ini yang belum ada pendampingnya, Pastor? Ya, memang jumlah imam itu kan terbatas. Ya. Tapi kalau di paroki tempat saya bertugas itu kan di biara kongregasi Pasionis, di samping pastoran tempat saya bertugas, itu ada 9 calon imam yang kita sebut prater ya. Nah, selama bulan Kitab Suci Nasional ini, saya contoh saja ya. Jadi saya menjadikan apa yang kami lakukan di paroki kami ini sebagai sampel, sebagai contoh ya. Jadi para prater inilah yang kami utus ke lingkungan kelompok-kelompok itu untuk mengadakan pendampingan selama bulan Kitab Suci Nasional. Jadi mereka kerjasama menyepakati jadwalnya, kapan kelompok itu akan bertemu supaya prater itu bisa mengatur kegiatannya. Dan biasanya mereka kegiatan itu tentu malam hari ya, misalnya jam 7. Karena kalau siang itu umat kan ada yang bekerja, punya aktivitas lain, maka dipilihlah jam 7 misalnya. Ya, pendalaman iman itu seru juga akhirnya, di lingkungan-lingkungan akhirnya menarik juga. Jadi dibacakan teks yang disiapkan kan, kemudian para pendamping itu memberi kesempatan kepada umat beriman memberikan pendapat ataupun kesaksian mereka terkait dengan teks itu. Memang kadang-kadang pendalaman kitab suci awalnya mungkin kaku kan, tetapi kalau sudah ada satu orang memulai memberi kesaksian, itu yang lain akan mengikut. Akhirnya sulit berhenti dan menjadi kebiasaan. Sulit berhenti, rencananya 1 jam bisa menjadi 2 jam ya. Sehingga pemandu kegiatan itu harus mengatur setiap orang berbicara sesuai dengan waktu yang disediakan lah kan, supaya setiap orang itu punya kesempatan untuk berbicara. Jangan sampai 1 jam lalu hanya 1 orang berbicara kan, sehingga yang lain tidak mendapat kesempatan untuk memberikan pendapat ataupun kesaksian dalam hidupnya terkait dengan teks kitab suci itu sendiri. Nah, apa yang terpenting sebenarnya kalau kita membentuk sebuah kelompok lalu mendalami sebuah kitab suci itu yang harus diingat agar kita tidak keluar dari ajaran Kristiani itu sendiri? Pertemuan-pertemuan seperti itu, Pak Paulus. Saya tidak terlalu muluk lah mengharapkan, karena kita tidak bisa juga mengukur sesuatu langsung mau tergesa-gesa melihat apa hasilnya. Yang paling penting
umat beriman bertemu dulu lah, berkomunikasi antara mereka, dan ketika mereka membaca kitab suci, ketika mereka berdoa, mereka bukan hanya berkomunikasi antar mereka, tetapi juga ada Tuhan di situ. Nah, jadi berkomunikasi dengan Tuhan juga. Nah, tentu akhirnya setelah teks kitab suci itu dibacakan, akhirnya orang bisa sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata sabda Tuhan itu selalu relevan dengan hidup kita, dengan zaman apapun. Terutama tentang perumpamaan Yesus kan. Saya ambil salah satu contoh misalnya. Kalau kamu datang ke pesta undangan, kata Yesus kan, janganlah kamu langsung mengambil tempat yang terhormat, terdepan kan. Nanti saya pakai bahasa yang sederhana kan. Nah, nanti datang tuan rumah mengatakan kamu pindah tempat duduk karena ada tamu yang lebih penting dari kamu. Lebih baik, kata Yesus kan, kita ambil tempat yang di bawah dulu, lalu tuan rumah mempersilakan kita. Itu kan salah satu cara Yesus untuk mengajak kita rendah hati kan, dan relevan saya rasa kalau kita membaca kitab suci secara sungguh-sungguh, apalagi ketika didiskusikan, itu akan terasa ya. Mungkin kalau kita membaca sendiri, kita mungkin agak wawasan kita agak tertutup kan. Tetapi kalau kita berdiskusi dengan orang akan terbuka ya. Baik, Pastor. Terima kasih Pastor, penjelasan Pastor luar biasa untuk tema kita hari ini, dan kita dibatasi oleh waktu ya, Sis. Kita akan pamit ke pemirsa di rumah karena kita sudah dibatasi waktu. Silakan Jesse. Baik pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam tema pada hari Minggu ini. Kami akan kembali pada minggu selanjutnya tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Pastor, terima kasih sudah mau sharing bersama kami di tempat ini. Mungkin sebelum kita menutup, kita bisa mendengar doa penutup dulu oleh doa Pastor. penutup dulu ya. Ya, nanti setelah doa penutup baru lagu penutup. Ya. Silakan Pastor. Baca kitab suci, dengan membaca kitab suci kita semakin mengenal Kristus. Oke, itu kata terakhir dari Pastor. Silakan Pastor, kita pimpin dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam mimbar agama Katolik ini. Semoga diskusi kami dapat memberikan sentuhan bagi umatmu supaya mereka membaca kitab suci, mengamalkan kitab suci, dan makin mencintai Engkau. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.